Halo, selamat datang kembali. Anda mengirimkan beberapa materi yang sangat menarik dari Josh Kaufman. Dan setelah saya pelajari, rasanya ada dua ide besar yang saling nyambung gitu. Pertama, gagasan bahwa bisnis itu sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang kita kira. Dan yang kedua, ide bahwa kita bisa belajar skill baru apapun itu jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Tepat, sumber yang Anda bagikan ini tuh kayak ngebongkar mesin mobil yang kelihatannya rumit banget, terus dia nunjukin, lihat intinya tuh cuma ada 5 bagian utama ini aja kok yang kerja bareng. Dan di saat yang sama, ini juga nantang mitos 10.000 jam yang sering bikin kita takut buat mulai sesuatu yang baru kan. Oke, jadi ini misi kita hari ini. Kita akan bedah kerangka 5 bagian bisnis itu, apa aja intinya, gimana cara kerjanya. Lalu kita akan masuk ke ide yang cukup radikal bahwa 20 jam latihan yang fokus mungkin udah cukup untuk jadi cukup baik. Mari kita mulai dari awal dulu deh, membongkar kerumitan bisnis. Banyak orang, dan jujur saya juga kadang-kadang, merasa agak ngeri dengar kata bisnis. Langsung kebayang spreadsheet yang rumit, rencana bisnis puluhan halaman, istilah keuangan yang aduh pusing deh. Tapi materi Anda ini bikin perbedaan penting antara sesuatu yang kompleks sama yang rumit. Betul sekali. Ini beda tipis tapi penting banget. Bisnis itu emang kompleks. Artinya dia punya banyak bagian yang saling gerak dan saling mempengaruhi. Kayak ekosistem gitu. Tapi nggak harus rumit alias sulit dipahami. Kaufman bilang ide-ide paling fundamental dalam bisnis itu sebenarnya sangat intuitif. Cuma gabungan dari akal sehat sama ya aritmatika dasar. Dia sederhanain jadi 5 proses inti yang universal. Ini berlaku buat semua bisnis dari warung kopi di pojokan sampai raksasa teknologi. Oke, kita masuk ke yang pertama, penciptaan nilai. Ini kedengarannya kayak bikin produk bagus, tapi kayaknya lebih dalam dari itu ya. Apa yang Anda mau bikin, tapi tentang apa yang orang lain butuhkan atau inginkan. Prosesnya itu mulai dari nemuin masalah, frustrasi, atau keinginan yang belum terpenuhi. Baru kita bikin solusinya. Kalau Anda mau jual lilin, pertanyaannya bukan cuma gimana cara bikin lilin wangi, tapi kenapa orang beli lilin? Mungkin mereka butuh rileks setelah kerja, atau mau suasana rumah jadi lebih nyaman. Nah, nilai yang Anda tawarkan itu suasana nyaman, bukan sekedar lilin. Ini nih bagian yang menarik banget. Naluri pertama kita kan kalau punya ide, biasanya langsung nanya ke teman, menurut lo gimana kalau gue bikin ini? Lo bakal beli nggak? Tapi sumber Anda bilang, itu pertanyaan yang salah. Kuncinya bukan di apa yang orang bilang mereka mau. Tapi, apa yang mereka lakukan? Tepat sekali, soalnya ada jurang yang gede banget antara niat sama tindakan. Orang kan cenderung pengen baik ya, jadi mereka akan bilang, iya ide bagus, pasti laku. Padahal belum tentu mereka bakal keluarin dompet. Cerita klasik dari Procter and Gamble di materi Anda, itu contoh yang sempurna banget. Tim riset mereka ngamatin seorang ibu rumah tangga lagi nyuci baju. Dan mereka nemuin sesuatu yang aneh kan? Betul. Ibu ini nunggul mesin cucinya keisi penuh air dulu, baru dia masukin deterjen bubuk. Pas ditanya kenapa, dia bilang khawatir deterjennya nggak larut sempurna, terus ninggalin noda di baju. Secara ilmiah, kekhawatiran itu nggak beralasan. Deterjen modern kan larutnya gampang banget. Tapi secara psikologis, itu kebutuhan yang sangat nyata. Dia butuh rasa aman. Nah, dari pengamatan simpel itu, lahirlah Tide Cair. Sebuah kategori produk baru yang nilainya miliaran dolar. Kuncinya, mereka nggak nanya, mereka ngamatin. Wah. Oke, jadi setelah kita nemu nilai yang nyata berdasarkan perilaku, bukan cuma ucapan, kita perlu ngasih tahu dunia. Ini masuk ke bagian kedua, pemasaran. Pemasaran itu intinya adalah menarik perhatian dan ngebangun minat. Materi Anda ngasih cara yang efektif banget buat ini, yaitu manfaatin 5 pendorong inti manusia atau core human drives. Dorongan untuk memperoleh, mengikat diri, belajar, membela diri, sama merasakan. Kalau ngomongin 5 pendorong ini, saya langsung kepikiran Apple. Kayaknya mereka nyentang semua kotaknya deh. Ada dorongan memperoleh lewat status premium dan desainnya yang bikin kita ngerasa punya sesuatu yang lebih. Tepat. Terus mereka nyentuh, mengikat diri atau bond dengan iklan-iklan ikonik mereka. Iklannya kan nggak ngejual spesifikasi, tapi nunjukin koneksi antar manusia lewat FaceTime. Kemudian belajar lewat iPad yang merevolusi pendidikan. Membela diri disentuh lewat penekanan mereka yang kuat soal privasi. Dan yang terakhir, merasakan. Ingat iklan iPod pertama, yang siluet orang nari itu? Ah, iya inget banget. Itu kan bukan soal fitur,
Itu murni soal perasaan, emosi, kebahagiaan. Semakin banyak pendorong ini yang bisa Anda sentuh, semakin kuat daya tarik penawaran Anda. Oke, jadi kita udah ciptain nilai, udah berhasil narik perhatian. Proses selanjutnya, ngubah perhatian itu jadi uang. Bagian ketiga, penjualan. Wah, banyak yang alergi sama kata ini. Ponsel ini punya kamera 50 megapiksel. Manfaatnya? Manfaatnya, abadikan momen berharga keluarga Anda dengan kualitas sebening kristal bahkan di cahaya remang. Oh, oke. Jadi fitur itu soal produknya, manfaat itu soal si pelanggan dan gimana hidupnya jadi lebih baik. Tepat sekali. Manfaat itu ngebantu calon pelanggan ngebayangin versi masa depan diri mereka yang lebih baik setelah pakai produk Anda. Penjualan yang efektif itu proses ngebantu mereka sadar kalau penawaran Anda itu jembatan ke masa depan itu. Kuncinya justru lebih banyak dengerin daripada ngomong, biar kita benar-benar ngerti apa yang mereka butuhin. Masuk akal. Nah, setelah penjualan terjadi, kita sampai ke bagian keempat, penyampaian nilai atau value delivery. Ini kedengarannya kayak cuma soal logistik sama kirim barang ya. Jauh lebih dari itu. Ini soal memenuhi dan, kalau bisa, melampaui ekspektasi pelanggan. Anda kan udah janji tuh di tahap pemasaran sama penjualan, sekarang waktunya ngebuktiin. Pertanyaannya, apakah pelanggan dapat apa yang mereka harapkan dengan cara yang bikin mereka seneng? Contoh bagusnya itu Zeppos, toko sepatu online. Mereka jual sepatu sama kayak ribuan toko lain. Tapi nilai yang mereka sampaikan itu layanan pelanggan yang legendaris. Kebijakan pengembalian 365 hari tanpa syarat. Nah, itu yang bikin orang nggak cuma beli sekali, tapi balik lagi, dan lagi. Terus cerita ke teman-temannya. Jadi value delivery ini soal pengalaman pelanggan secara keseluruhan ya? Yang nentuin mereka bakal jadi pelanggan setia atau enggak? Persis, pengalaman yang jelek bisa ngancurin semua kerja keras di 3 tahap sebelumnya. Pengalaman yang luar biasa bakal nyiptain promotor paling kuat buat bisnis Anda, pelanggan yang puas. Dan yang terakhir, urat nadi dari semuanya. Keuangan. Bagian kelima. Ini nih, area yang paling sering bikin orang keringat dingin. Padahal buat mulai nggak perlu jadi ahli akuntansi kok. Materi Anda nyaranin buat fokus ke beberapa metrik yang simpel tapi krusial. Tentu ada pendapatan, ada biaya. Tapi yang sering diabaikan pemula itu arus kas atau cash flow. Anda bisa aja untung di atas kertas, tapi bangkrut karena tagihan sewa harus dibayar hari ini. Sementara bayaran dari klien baru masuk 90 hari lagi. Uang tunai di bank itu oksigen buat bisnis. Selain arus kas, ada lagi yang penting. Bener-bener sepadan nggak sih sama semua waktu, tenaga, dan risiko yang Anda keluarin? Intinya, kita harus jujur sama diri sendiri. Setelah capek-capek begini, hasilnya setimpal nggak sih? Ini pertanyaan yang jaga bisnis tetap jalan, dan ya, jaga kewarasan kita juga. Ini kerangka yang jelas banget. Tapi ada satu ketakutan besar lain. Waktu orang punya ide, mereka cek di internet, ternyata, udah ada yang bikin. Banyak yang langsung patah semangat. Tapi menurut sumber Anda, persaingan itu justru pertanda bagus. Justru pertanda yang sangat bagus. Persaingan itu ngebuktiin kalau ada pasar yang udah ada dan mau bayar buat solusi semacam itu. Artinya Anda nggak perlu nebak-nebak, ada nggak ya yang butuh ini? Risiko terbesar itu justru ada di ide yang benar-benar baru, yang belum pernah ada. Contohnya Segway. Hype-nya kan luar biasa gede di awal. Investor besar masuk, media ngeliput gila-gilaan. Saya ingat itu, digadang-gadang bakal ngubah cara manusia pindah tempat. Ternyata nggak ada yang mau beli alternatif jalan kaki seharga puluhan juta. Mereka nyiptain solusi buat masalah yang sebenarnya nggak ada. Jadi daripada nanya ide ini unik nggak ya, pertanyaan yang lebih baik itu bisa nggak saya nawarin solusi yang lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah dari yang udah ada? Lalu gimana cara kita tahu ide kita beneran bagus sebelum habisin banyak waktu dan uang? Di sini materi Anda ngebahas soal validasi. Kuncinya jangan cuma nanya, tapi minta komitmen. Cara terbaik buat nguji ide itu ya dengan minta orang keluarin uang buat itu. Bahkan sebelum produknya jadi. Tawarkan prapemesanan atau pre-order. Ada satu kutipan pengusaha di materi Anda yang tajam banget. Jangan ceritain masalahnya ke saya, tunjukin kartu kredit yang udah digesek buat nyelesain masalah itu. Baru saya percaya masalah itu nyata. Uang itu bentuk validasi paling jujur. Menarik. Jadi semua ini nyiptain nilai, masarin, jual, nyampein, ngelola keuangan, itu kan butuh banyak skill ya. Ini jadi jembatan yang pas ke gagasan besar kedua dari sumber Anda. Bahwa kita sebenarnya bisa pelajarin skill-skill ini.
atau skill apapun jauh lebih cepat dari yang kita kira. Kita sering dengar aturan 10.000 jam buat jadi ahli. Tapi ternyata kuncinya ada di 20 jam pertama. Benar, aturan 10.000 jam itu sering disalahpahami. Itu jumlah waktu yang dibutuhin buat nyampe puncak performa di bidang yang super kompetitif, kayak jadi pemain biola kelas dunia atau grandmaster catur. Tapi buat sebagian besar hal yang pengen kita pelajari, entah itu main gitar, ngomong bahasa baru, atau belajar dasar-dasar coding, tujuannya kan bukan jadi yang terbaik di dunia. Tujuannya cuma beralih dari nggak tahu apa-apa, jadi cukup baik. Dan fase cukup baik ini bisa dicapai dalam 20 jam. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan loh. Grafiknya nggak lurus soalnya. Tingkat kemajuan per jam itu paling curam dan paling cepat di awal-awal. Dalam 20 jam pertama, Anda bisa lihat peningkatan yang dramatis. Tantangannya adalah ngelewatin beberapa jam pertama yang seringkali bikin frustasi banget. Kaufman nyebutnya rintangan frustrasi atau the frustration barrier. Saya tahu persis rasanya. Waktu kita nyoba sesuatu yang baru, rasanya bodoh, canggung, majunya lambat banget, rasanya lebih gampang nyerah daripada terus maju. Nah, itu titik di mana kebanyakan orang berhenti. Kunci dari metode 20 jam ini adalah bikin prakomitmen. Anda mutusin di awal, apapun yang terjadi, sefrustrasi apapun rasanya, saya bakal dedikasiin waktu setidaknya 20 jam buat ini. Komitmen di muka ini secara psikologis ngebantu Anda buat tetap bertahan ngelewatin bagian tersulit itu. Setelah lewat 5-10 jam pertama, biasanya skill itu mulai kerasa lebih alami dan nyenengin. Itu yang nanti motivasi Anda buat terus latihan. Oke, jadi selain prakomitmen, ada langkah praktis lainnya nggak? Etching 2 lagu, pakai EQ buat transisi yang mulus, ngatur playlist. Fokus ke satu sub-skill di satu waktu. Kedua, tentuin target performa yang spesifik banget. Bukan bisa main DJ, tapi bisa transisi dari lagu A ke lagu B tanpa kedengaran ancur dan bikin orang berhenti nari. Tepat. Target yang jelas ngasih Anda sesuatu yang konkret buat dikejar. Dan yang terakhir, singkirin semua penghalang buat latihan. Matiin notif HP, tutup tab browser yang nggak perlu, ciptain lingkungan di mana Anda bisa fokus penuh pas sesi latihan. Walaupun cuma 45 menit sehari, 45 menit fokus tiap hari selama sebulan itu udah lebih dari 20 jam loh. Anda bakal kaget sama hasilnya. Jadi, kalau kita rangkum nih, inti dari semua materi yang Anda bagikan ini sebenarnya adalah demistifikasi. Membongkar gagasan bahwa bisnis dan belajar itu harus rumit dan butuh waktu seumur hidup. Intinya adalah mulai dari yang kecil, amati dengan cermat apa yang benar-benar berhasil, dan jangan takut buat ngelewatin fase awal yang canggung itu. Betul sekali. Ini soal ngubah pola pikir dari saya nggak tahu caranya, jadi mari kita cari tahu langkah pertama yang paling simpel. Baik dalam ngebangun bisnis maupun belajar skill baru, pendekatannya ternyata mirip banget. Pecah masalahnya, fokus ke hal yang paling penting, kumpulin umpan balik dari dunia nyata secepat mungkin, dan terus ulangi prosesnya. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Di salah satu materi, disebutin gimana Steve Jobs di masa mudanya secara iseng ngambil kelas kaligrafi di kampusnya. Sebuah skill yang waktu itu kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali sama komputer. Bertahun-tahun kemudian, pengetahuannya soal tipografi itulah yang jadi inspirasi desain antarmuka yang indah dan elegan di komputer Apple pertama, yang jadi salah satu pembeda utamanya. Ini memunculkan sebuah pertanyaan menarik untuk Anda. Keterampilan atau pengalaman acak apa dalam hidup Anda yang selama ini Anda anggap tidak relevan, yang mungkin justru memegang kunci untuk terobosan Anda berikutnya?